Empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat setuju menggulirkan hak angket terkait dengan status Basuki Cahayapurnama yang kembali diaktifkan Menteri Dalam Negeri sebagai Gubernur DKI Jakarta meski berstatus terdakwa. Empat fraksi itu adalah fraksi PKS, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi PAN. Sementara itu sejauh ini 6 fraksi lain menyatakan menolak. Seberapa mendesakkah hak angket ini? Menjabat gubernur aktif kembali tidak membuat Basuki Cahayapurnama atau Ahok sepi dari kontroversi dan gugatan politik. 4 fraksi di DPR menginisiasi hak angket karena diaktifkannya kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. 90 anggota DPR dari fraksi Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat menandatangani pengajuan hak angket. Wakil Ketua DPR Fadlizon menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri telah melanggar undang-undang dan bertentangan dengan jurisprudensi yang ada. Sebab sejumlah kepala daerah yang tersangkut kasus hukum selama ini langsung diberhentikan. Kita akan mengajukan satu pansus angket Ahok Gate, gitu ya, karena ini terkait dengan dugaan penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap undang-undang. Kita ingin menguji ya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini yang tidak memberhentikan saudara Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur. Mendagri sebelumnya beralasan keputusannya tidak memberhentikan Ahok sebagai gubernur DKI sudah sesuai dengan perundang-undangan. Sebab kasus yang menjerat Ahok belum berkekuatan hukum tetap. Adapun praktisi hukum menyatakan tidak ada alasan kuat untuk memberhentikan Ahok, apalagi jika dikaitkan dengan kekhawatiran bisa memecah belah bangsa. Nah, di sini kita lihat, selain serendah-rendahnya 5 tahun, juga setelah itu ada tindak pidana korupsi, ada teroris, atau perbuatan lain yang mengancam keutuhan NKRI. Kualifikasi kejahatan pasal 156A itu memang ya seperti yang kita lihat sekarang kan, hanya di Jakarta. Ada pro dan kontra, itu hal yang biasa, apalagi ini menyangkut Ahok yang memang dari sejak awal tidak dikehendaki. Jadi jangan kita menggeneralisir setiap ada pro dan kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju hanya dalam kelompok yang kecil, kemudian kita menyatakan bahwa ini mengancam NKRI. Komentar sinis juga dilontarkan pemantau parlemen yang menyebut langkah pengajuan hak angket Ahok Gate ini hanyalah manuver politik jangka pendek yang tidak dipersiapkan dengan matang. Publik membaca ini DPR ini kok main-main saja. Atau memang DPR ini sedang mempermainkan haknya sendiri untuk kepentingan politik lah, untuk macam-macam. Nah, dari sisi itu saya bilang ya di satu sisi bolehlah DPR bergairah gitu supaya kelihatan ada kerjaan, tapi di sisi lain jangan mempermalukan diri sendiri. Jadi angket itu hanya sekedar wacana dan kesannya mereka seperti tidak paham gitu. Di luar itu kan kita semua tahu bahwa kinerja DPR ini kan lagi jeblok-jebloknya. Jangan-jangan ini mereka mau menutupi ya kinerja yang jelek itu lalu bikinlah sesuatu yang sensasional. Pemerintah pun merasa perlu segera meminta fatwa dan pendapat dari Mahkamah Agung tentang polemik ini. Hal ini dilakukan agar kisruhan mengenai status gubernur Ahok tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan ibu kota, apalagi penyelenggaraan pilkada. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Walaupun dinilai terlalu berlebihan oleh sejumlah pihak, namun usulan hak angket terkait pengaktifan kembali Ahok sebagai gubernur meski berstatus terdakwa tetap bergulir. 90 anggota DPR dari 4 fraksi telah menyerahkan usulan yang telah ditandatangani itu kepada pimpinan DPR. Apakah wacana angket Ahok Gate akan segera masuk ke sidang paripurna? Kami mengulasnya malam hari ini dengan Arteria Dahlan dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kemudian langsung menyapa Bang Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI yang tersambung melalui sambungan telepon. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Fahri. Waalaikumsalam. Ya. Baik, Bang Fahri, jadi intinya sudah sampai sejauh mana sih usulan hak angket ini? Secara teknisnya sudah sampai mana, Bang? Jadi hak angket itu menurut ketentuan daripada Undang-Undang MD3 diusulkan oleh minimal 25 orang dari beberapa fraksi, lebih dari satu fraksi. Jadi kalau kemarin itu pengusulnya sudah menandatangani 90 tanda tangan, berasal dari 4 fraksi sebagai usulan
itu sudah memenuhi syarat untuk dibahas dan dibawa kepada pengambilan keputusan. Itu sebabnya di dalam rapat pimpinan kami sudah menjadwalkan penjadwalannya itu di dalam rapat badan musyawarah terdekat. Kapan itu Bang? Rapat badan musyawarah terdekat itu ya kalau tidak Senin, Selasa, karena yang perlu diketahui juga bahwa pekan besok itu adalah pekan terakhir masa kerja di masa sidang ini, karena mulai tanggal 23 itu sudah memasuki masa reses sebetulnya. Oke. Nah sehingga apakah besok akan mulus langsung diparipurnakan untuk pengambilan keputusan setelah Bamus atau itu maksudnya tidak, itu tergantung daripada rapat-rapat yang ada. Oke. Baik, dalam Bamus itu nanti gambarannya akan seperti apa yang dibahas begitu, Bang Fahri? Jadi Bamus itu terdiri dari semua fraksi, ada 10 fraksi di DPR, kemudian biasanya fraksi diundang, lalu pimpinan DPR menjadi pimpinan rapat, lalu pihak terkait dalam hal ini nanti pengusul juga diundang. Untuk menyampaikan ini apa yang Anda sampaikan ini, gitu kan? Lalu pengusul akan menyampaikan di sana kami menganggap bahwa A, B, C, D dan seterusnya, karena itu kami mengusulkan penggunaan hak angket dan telah ditandatangani oleh sekian dari sekian fraksi, mohon dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat misalnya. Kalau anggota mengatakan oke dijadwalkan, maka akan dijadwalkan di paripurna terdekat. Nah, apa yang dijadwalkan di paripurna terdekat itu adalah usulan ini nanti dibaca oleh para pengusul di paripurna, lalu bisa langsung ditanya kepada anggota apakah setuju paripurna DPR menggunakan hak angket. Kalau disetujui, langsung bisa disetujui dan dimulainya pembentukan panitia khusus. Pansus, tapi kalau tidak disetujui, misalnya ditunda pengambilan keputusannya, juga bisa ditunda, misalnya minta di masa sidang yang akan datang dan sebagainya. Itu adalah hak seluruh anggota. Ya, bukan hak daripada pimpinan atau fraksi-fraksi, tapi adalah anggota. Masing-masing anggota. Baik. Sebelum ke paripurna tadi, saya agak mundur dikit yang soal Bamus tadi. Nanti keputusan akan dibawa ke paripurna atau tidaknya itu apa? Bagaimana, Bang, mekanismenya di dalam Bamusnya nanti? Bamus itu biasanya musyawarah penjadwalan namanya Bamus itu. Jadi Bamus itu tugasnya itu umumnya menjadwalkan apakah pengambilan keputusan atau pemaparan, penyampaian diizinkan atau tidak diizinkan, atau dijadwalkan atau tidak dijadwalkan. Sebetulnya persisnya dijadwalkan atau tidak dijadwalkan. Itu yang menjadi keputusan Bamus, menjadi domain Bamus. Kalau Bamus menganggap ini cukup untuk dijadwalkan dan nanti paripurna yang akan memutuskan lanjut atau tidaknya, ya diteruskan aja. Jadi biasanya begitu. Jadi di Bamus itu nanti ada kemungkinan bisa juga voting begitu ya, atau bagaimana? Umumnya sih Bamus itu ya karena hanya penjadwalan, biasanya musyawarahnya bisa tercapai dengan baik. Karena voting itu biasanya domainnya paripurna. Ya, kalau namanya juga badan musyawarah umumnya penjadwalan itu dimusyawarahkan, tidak di voting. Oke, baik. Sekarang saya akan ke Bang Arteria. Bang Arteria, bagaimana Anda melihat ini walaupun banyak yang terlalu berlebihan dan lain sebagainya, termasuk mungkin PDIP melihat seperti itu, tapi ini bergulir terus nih. Bahkan sekarang kan pimpinan tadi mengatakan akan dilihat dibawa ke rapat Bamus terdekat Senin atau Selasa pekan depan sebenarnya. Nah, ketika mekanismenya musyawarah biasanya hanya soal penjadwalan, artinya ini dekat sekali dengan dibawa ke paripurna sebenarnya. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, pada prinsipnya kan kita hormati sikap teman-teman ya, sebagian kecil teman-teman untuk mengusulkan diajukannya hak angket. Ini kan baru sebatas usulan. Itu hak mereka dan diatur di undang-undang. Tapi permasalahannya apa harus ini untuk diangketkan?
Ini yang ingin kita cari, apa urgensinya? Urgensi angketnya ya? Iya, ini angket ini kan jelas kalau teman-teman bisa baca itu Undang-Undang MD3, kan jelas hak untuk mengadakan penyelidikan. Ya, terkait dengan kebijakan pemerintah atau pelaksanaan undang-undang yang diduga ya menyimpang dengan undang-undang. Artinya ada proses dan ada kesimpulan yang mana namanya ada dugaan penyimpangan. Ya, ingin saya katakan, ya kita jangan terlalu prematur. Sudahkah kita katakan ini kesimpulannya menyimpang? Mendagri sendiri bukan tanpa alasan. Mendagri firm mengatakan saya punya dasar hukumnya. Ya, katanya 156, 156A itu ancaman hukumannya selama-lamanya 5 tahun. Penistaan masuk ke dalam ancaman hukuman yang selama-lamanya 5 tahun. Sedangkan pasal 83 deliknya ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun, dua hal yang berbeda. Yang kedua, kita coba untuk berkompromi lagi kita jelaskan. Bagaimana mengenai masalah dakwaan alternatif. Ya, dakwaan alternatif belum tentu dipakai yang 156A yang 5 tahun kalau kita perdebatan 5 tahun. Ketiga, saya mau informasikan kepada Pak Fahri, pimpinan kami di DPR, ada kesepakatan antara DPR RI, pemerintah, dan Kapolri untuk tidak melaksanakan segala upaya hukum kecuali pidana pemilu. Pak Ahok ini kan sudah dijadikan pesakitan. Ya, karena apa? DPR, karena negara lemah. DPR, iya, harusnya tidak ada persidangan Ahok untuk saat ini. Harusnya ini hukumnya begitu, tapi digulirkanlah itu. Karena negara kemarin agak lemah sehingga kekuatan yang merasa mayoritas bisa mendistorsi penegakan hukum. Kesepakatannya itu kapan? Yang antara DPR, RI, pada saat kita buat undang-undang pilkada, karena kita yakini betul akibatnya akan ada ya derivatif-derivatif yang seperti ini. Ini yang kita khawatirkan. Nah, sekarang tapi kalau yang angket ini termasuk itu tidak? Kan itu bukan persidangan seperti yang iya. Nah, sekarang kan kami juga katakan apakah berdampak luas ya. Kemudian ini penting sekali tidak ini. Pertama, ini hanya gaungnya untuk Jakarta. Pilkada 101, nggak ada tuh yang lain ya. Kemudian kok yang ini yang diangketkan? Banyak hal ya di rezim hukum pilkada sendiri yang harusnya kita angketkan. Misalnya apa? Ya, manajemen pemilu yang dilaksanakan oleh KPU. Ini kan tidak disentuh. Jadi orientasinya pure untuk kekuasaan. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang ada di DPR juga, anggota DPR ini kan termasuk profesi yang terhormat. Kita disebut anggota dewan yang terhormat. Bersikaplah yang terhormat. Ada aturan lain, ada undang-undang MD3. Kalau tujuannya ingin melakukan konfirmasi, ya, bukan untuk yang lain secara politis, kan cukup kita pembahasan di komisi. Bayangkan, Mas. Komisi 2 memanggil Mendagri. Pembahasan di komisi aja belum, tiba-tiba ada kesimpulan dugaan bahwa Pak Mendagri atau Presiden ini melanggar hukum. Walaupun di Undang-Undang MD3, angket itu ada menyelidiki dugaan penyalahgunaan undang-undang. Harusnya dibahas dulu, Menteri kita panggil, Menko Polhukam, kemudian Menteri Hukum kita panggil. Apabila masih belum teryakinkan, kita coba lagi bahas. Kalau perlu interpelasi, tapi bukan diangketkan. Ya. Saya juga ingin informasikan kepada publik, ya, ada kesepakatan besar anggota dewan ini yang jumlahnya mungkin 400 sekian lebih, tadi kan 90, yang menyatakan bahwa sikap pemerintah melalui Mendagri yang mengaktifkan kembali Pak Ahok itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar ketentuan undang-undang. Yang kedua, sikapnya adalah mengatakan tegas ini, apabila ada multitafsir, ya akan diserahkan pembahasannya kepada komisi yang membidangi. Artinya komisi 2, komisi kami. Ketiga, jelas DPR RI juga ini, yang tadi 90 orang, DPR RI yang 400 sekian orang mengatakan bahwa memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang sudah mau mengajukan ini, ya, kepada MA untuk meminta fatwa, yang mana tuh nggak perlu sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu, nggak justru perlu ya? Itu sudah clear, Kita coba ini satu-satu ya. Bang Fahri, mungkin Anda bisa jelaskan, sebenarnya ini cukup melalui di Komisi 2 dulu ketika Anda sebagai pimpinan DPR begitu, ataukah belum ada pembahasan kemudian memang sudah waktunya angket? Karena sebelumnya juga bisa disebutkan juga kalau setelah Komisi 2 itu kalaupun memang perlu dilanjutkan, lanjutkannya pun interpelasi begitu sebenarnya. Bagaimana Bang Fahri, pandangan Anda sebagai pimpinan DPR? Ya, memang sistematika penggunaan hak di dalam DPR itu memang ada hak anggota. Hak anggota ini disebut hak bertanya. Dan hak bertanya itu biasanya berlaku baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang kita lihat sehari-hari di rapat komisi, termasuk di rapat
komisinya Pak Arteria itu di Komisi 2, itu adalah penggunaan umumnya hak bertanya tentang semua hal ya. Itu yang level yang paling bawah daripada hak bertanya itu di komisi. Bisa juga misalnya seorang anggota tidak puas dengan jawaban menteri, dia mengajukan surat kepada Presiden untuk bertanya kepada Presiden Republik Indonesia, karena tidak puas dengan jawaban menteri, dia bertanya langsung melalui pimpinan Dewan. Itu sudah diatur juga mekanismenya sekarang. Nah, ada yang namanya itu penggunaan hak anggota. Nah, ada yang namanya penggunaan hak lembaga sebagai kamar legislatif yang terpisah, yang independen. Nah, hak bertanyanya, tapi yang bertanya itu lembaga, namanya hak interpelasi yang tadi dibilang Pak Arteria. Nah, pertanyaannya itu nanti diajukan di dalam paripurna, dan paripurna menyepakati bahwa pertanyaan itu akan menjadi pertanyaan lembaga, bukan pertanyaan perseorangan. Pertanyaan lembaga kepada lembaga kepresidenan. Nah, itu nanti disetujui di paripurna, kalau disetujui dilayangkanlah kepada Presiden, dan biasanya seharusnya Presiden datang untuk menjawab itu di depan paripurna, atau biasanya dia mengutus Menko atau menteri terkait. Ya. Umumnya kita berharap Menko karena itu levelnya dianggap lebih tinggi daripada menteri biasa. Kalau dianggap oleh paripurna atau sebagian partai atau sebagian anggota yang melalui syarat tadi, interpelasi atau jawaban Presiden di dalam interpelasi tidak memuaskan, bisa juga menggunakan lanjutannya itu investigasi yang disebut dengan angket itu, yang tadi minimal 2 fraksi dan 25 anggota. Tapi tidak ada di dalam undang-undang bersyarat ya. Jadi tidak ada syarat bahwa harus bertanya dulu baru interpelasi. Urut-urutan begitu nggak ada? Nggak ada dia gitu. Yang umumnya dianggap ada sekuensnya itu adalah dari angket ke hak menyatakan pendapat. Meskipun itu juga tidak terlalu clear, harus. Tetapi kan setiap menyatakan pendapat Dewan itu kan harus ada kejelasan dulu temuannya. Dan temuan itulah yang diteliti di dalam hak angket gitu. Tetapi sekali lagi ini bukan merupakan susunan hierarkis yang satu mensyaratkan yang lainnya. Kalau syaratnya cukup, anggota mau pakai, ya silakan aja melalui prosedur yang ada, nanti dibawa di paripurna. Kalau paripurna menganggap ini belum waktunya, ya ditolak, kan begitu aja. Berarti ikutin aja dulu prosesnya begitu ya, karena ini sudah terlanjur diusulkan dan memenuhi syarat pengusulan itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bang Fahri. Pak Arteria kita tahan dulu, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ada Profesor Juanda yang merupakan pakar hukum tata negara. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung, Prof. Juanda. Waalaikumsalam. Saya ingin pendapat langsung ke Prof. Juanda. Tadi kita berbicara tentang begini, Prof. Apakah kemudian hak angket ini terlalu berlebihan digunakan begitu kan? Tapi padahal kalau lihat dari persyaratan perundangannya, tadi disebutkan oleh Pak Fahri Hamzah melalui sambungan telepon bahwa sebenarnya sudah cukup memenuhi syarat, yaitu dalam Undang-Undang MD 3 minimal 25 diusulkan oleh minimal 25 anggota lebih dari 1 fraksi. Nah, yang sekarang sudah ada adalah 90 tanda tangan dan lebih dari 1 fraksi. Informasinya 4, tapi informasi yang lain tadi sebenarnya bukan 4 fraksi, masih 3 fraksi begitu ya. Tapi ini masih simpang siur. Tapi intinya sudah memenuhi persyaratan. Tapi kalau Anda melihat apakah memang penggunaan hak angket kali ini terlalu berlebihan, ataukah sebenarnya terkait dengan aktifnya kembali Basuki Cahayapurnama ini cukup misalnya meminta penjelasan dari Mendagri di Komisi 2 terlebih dahulu begitu? Ya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa hak angket itu memang hak konstitusionalnya DPR. Ya. Saya kira tidak salah. Tetapi persoalannya, pertanyaan urgensinya bagaimana? Urgensi ya? Ya, saya melihat begini ya. Persoalan angket itu kan hak penyelidikan terhadap sesuatu hal yang dilakukan oleh pemerintah yang sifatnya luas segala macam itu saya kira tidak perlu saya jelaskan. Tetapi yang jelas bahwa memang benar kalau kita lihat ya urgensinya bagaimana. Kalau persoalan Ahok saya kira kita lihat dulu
apakah ini melanggar undang-undang apa tidak. Nah, oleh karena itu di News TV 2 hari yang lalu sudah saya katakan bahwa menurut saya ini tidak melanggar undang-undang. Karena apa? Biliknya pasal 83 ayat 1 dengan biliknya 156A itu berbeda. Nah, oleh karena itu saya pikir walaupun itu adalah hak angketnya DPR, tetapi memang saya tidak mengatakan berlebihan, saya kira terlalu cepat untuk sampai ke sana. Terlalu cepat ya? Terlalu prematur, Pak. Ya, saya mengatakan cepat. Ya. Nah, terlalu cepat ke sana, walaupun itu hak tadi, memang syarat formilnya 25 dan segala macam terpenuhi. Tetapi syarat materialnya bagaimana? Argumentasi hukum objektifnya bagaimana? Ini yang perlu kita lihat secara objektif. Jadi kalau Anda melihat syarat materialnya itu tidak memenuhi juga dalam pengajuan angket kali ini? Begini, makanya ini yang perlu kita bahas adalah apakah persoalan Ahok itu misalnya memenuhi syarat apa yang dikemukakan tadi. Saya kira tidak. Karena apa? Karena apa yang dilanggar oleh Presiden. Makanya saya bilang Menteri Dalam Negeri 2 hari yang lalu tidak usah ragu. Ini udah jelas tidak ada masalah. Walaupun tidak debat ya. Nah, oleh karena itu misalnya itu minta fatwa. Menurut saya tidak perlu fatwa. Yakinkan bahwa ini tidak menyalahi undang-undang? Ya, oleh karena itu saya kira ya walaupun itu hak DPR, tetapi dari pemerintah saya kira ini ya. Kalau tadi disebutkan bahwa penggunaan hak angket ini adalah hak angket ini adalah dugaan hak untuk melakukan penyelidikan ketika ada dugaan penyalahgunaan penyimpangan undang-undang. Nah, tapi ini harus ada kesimpulan sementara dulu penyimpangannya di mana dulu begitu ya. Makanya sebelum itu benar tadi coba dipanggil dulu Mendagri misalnya. Makanya atau diminta tidak sampai ke hak angket, interpelasi atau minta keterangan saja. Saya kira lebih tepat begitu. Lebih tepat itu, saya kira baru nanti ketika ini sudah jelas misalnya ini benar melanggar undang-undang, baru masuk ke hak angket. Ini yang saya kira perlu kita klarifikasi dan jernih berpikirnya. Walaupun itu tidak ada urut-urutannya ke komisi dulu, ke interpelasi, ke angket. Memang tidak ada mekanisme harus begini, harus begitu. Tapi kita lihat satu substansi yang diangketkan ini apa. Nah, misalnya kalau memang ini menyangkut persoalan-persoalan yang memang urgen segala macam itu, ya. Tetapi saya melihat tidak ada yang dilanggar. Apa undang-undang mana? Nah, ini kan persoalan saya kira adalah walaupun di pihak lain tuh punya argumen yang lain begitu ya sebenarnya. Itu hak mereka ya. Tetapi saya melihat ini bisa kita berargumentasi pro dan kontra, tetapi saya lihat coba kita jernih melihat undang-undang itu. Kan sumbernya kan 156 KUHP yang dihubungkan dengan 183 ayat 1 23 2014. Nah, oleh karena itu saya mengatakan bahwa kalau 83 ayat 1 ya oke, kita pakar hukum dan segala macam, jernih melihat ini. Kalau saya melihat 83 ayat 1 itu adalah istilahnya paling singkat 5 tahun. Berarti ini 5 tahun ke atas saya menafsirkan. Jadi kejahatan yang 5 tahun ke atas ini baru masuk kategori yang dimaksud pasal 83 ayat 1. Tetapi yang namanya 156A KUHP itu adalah selama-lamanya 5 tahun. Artinya secara hukum 5 tahun ke bawah. 5 tahun ke bawah. Artinya kalau kita lihat ini secara bilik atau kamar, yang ini masuk ke ini misalnya 5 tahun ke bawah, ini 156A KUHP. Yang 5 tahun ke atas itu 83. Jadi ancaman-ancaman seperti ini. Sementara Ahok didakwa adalah 156 KUHP. Jadi tidak ada yang dilanggar oleh Presiden. Kalaupun memang ada debatable seperti itu, cukup di Komisi 2 dulu untuk dipanggil, misalnya begitu. Tapi bagaimana penjelasan Anda tadi? Misalnya Pak Fahri tadi, memang tidak ada aturan yang ya bukan. Jadi kalau kita baca undang-undang itu mengatur walaupun tidak tegas ada staging. Ada yang namanya hak anggota. Ada dong. Kita bicara dulu pembahasan di tingkat komisi. Baru nanti yang namanya nanti hak dewan selaku institusi. Dari rumusan pasalnya kan sudah berbeda itu. Ya, urutannya. Nah, ini kalau kita lihat kalau orang hukum sih paham itu. Artinya ada adab, ada aturan tidak tertulis walaupun tidak dinormakan tegas dalam undang-undang yang harus juga kita patuhi. Saya ingin katakan permasalahan ini kan permasalahan beda tafsir. Saya ingin tanyakan mana yang lebih penting antara mempermasalahkan Ahok ini non-aktif yang sudah proven dia aktif, dia juga tidak merusak demokrasi, dengan banyaknya pemilih yang tidak dapat mempergunakan hak pilih. Ini basisnya ada constitutional basis yang wajib oleh negara untuk memastikan itu. Saya tanyakan yang 90 orang anggota DPR tadi, kok kalian tidak angketkan itu yang lebih penting. Malah lebih substantif.
Nah, saya ingin sampaikan di sini apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Pak Presiden melalui Mendagri sudah tepat. Tadi disampaikan, tidak hanya bicara ruang, ini bicara rumusan delik, Pak. Ya, ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Ya, ini yang kenanya namanya penistaan yang sedang diperkarakan di persidangan Pak Ahok. Ya, selama-lamanya 5 tahun. Yang dipermasalahkan oleh pasal 83 adalah terbitnya kewenangan Presiden untuk memberhentikan sementara apabila rumusan deliknya paling singkat 5 tahun. Penistaan rumusan deliknya tidak paling singkat 5 tahun. Selama-lamanya. Itu pertama. Yang kedua, ini faktual. Ya, dakwaan jaksa ini alternatif. Kita belum tahu yang mana yang akan dieksekut, Pak. Apa 156 yang 4 tahun? Kalau 4 tahun, no case, nggak perlu kita bahas. Yang 156A ini pun debatable. Ya, ini pun debatable. Yang ketiga yang saya katakan tadi, dari sejak awal Pak Ahok itu tidak layak untuk dijadikan pesakitan di ruang sidang. Ini sudah pengingkaran dan bukti negara lemah. Tapi kalau tadi misalnya Pak Fahri mengatakan ya itu nanti. Keempatnya ada lagi, Mas. Ya. Sikap baik pemerintah tolong dihargai dong sama 90 orang anggota DPR yang terhormat juga. Artinya Pak Presiden sudah mengajukan, ya meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Untuk hal yang sebenarnya sudah jelas. Daripada repot-repot, ya pemerintah udah ngalah nih, udah mundur selangkah. Nah, minta ini. Ini saya kira. Ya. Kok malah kita ngotot? Pas, ya kita ngotot. Walaupun kita katakan Presiden itu yakinlah kami semua di DPR juga punya pemikiran yang waras bahwa yang dikerjakan Mendagri yang Anda lakukan kemarin mengaktifkan kembali Pak Ahok itu udah putusan yang tepat, putusan jadi yang konstitusional. Jadi nggak perlu fatwa MA maksudnya? Iya, ini hanya perbedaan tafsir segelintir anggota. Ya, kok diangketkan ini? Makanya saya dengan segala hormat saya dengan pimpinan saya Pak Fahri ini kita juga harus jeli lah sebenarnya. Dan kami ini yang muda-muda di DPR ini tolong diajarkan juga bagaimana melaksanakan peradaban, ya, dan aturan main yang begitu sehat. Kita punya undang-undang MD3 yang begitu hebatnya ini. Ya, Pak Fahri, jadi ketika meminta ke fatwa MA ini menjadi sebuah solusi tidak sebenarnya kalau menurut Anda? Ya, jadi begini cara melihatnya itu. Selalu ada dua pandangan dan pendapat. Itulah indahnya demokrasi itu karena tidak ada satu versi yang datang dari satu pihak dan harus diamini oleh semua pihak. Ya, selalu ada versi pemerintah, lalu versi dari yang di luar pemerintahan begitu. Lalu kemudian juga antara pakar hukum juga beda kan. Pakar-pakar hukum, mantan-mantan ketua Mahkamah Konstitusi umumnya berpendapat keluarkan Perpu dulu supaya tidak ada pelanggaran undang-undang. Ya, misalnya Pak Mahfud MD, Pak Hamdan dan seterusnya itu. Nah, lalu kemudian di teman-teman DPR juga ada yang berpendapat bahwa ini sudah ditanyakan dulu kepada Mendagri, lalu Mendagri pernah mengatakan bahwa nantilah kalau sudah selesai cuti, ya Pak Ahok akan dinonaktifkan, lalu sepertinya ada perubahan sikap. Nah, ini yang saya baca ya, bukan saya tidak sebagai pengusul, tapi saya membaca naskah itu. Artinya ada selalu dua pendapat di sini. Sementara itu, kan ini persidangan sedang berjalan. Sebenarnya sikap kemarin Ketua MA yang mengatakan fatwa kalau dikeluarkan sekarang itu bisa mengganggu independensi persidangan, itu masuk akal juga. Karena kan fatwa itu langsung berhubungan dengan kasus Saudara Basuki yang sedang disidangkan ini. Karena fatwa MA itu bisa-bisa dianggap mengikat nanti oleh hakim yang sedang bersidang kan. Jadi tidak perlu juga ya fatwa ini ya. Jadi kalau menurut saya jalan tengahnya adalah DPR itu kan apapun kan yang menang pasti yang mayoritas, ya kan? Karena ujungnya kan ini di voting kan, one man one vote kan. Dan kalau sudah di voting lalu yang mengusulkan ternyata minoritas, jumlahnya ya pasti kalah dan tidak diteruskan. Tapi sebagai satu prosedur politik ya memang prosedur ini ada sah dan memang tidak bisa dibantah karena itu harus berjalan melalui mekanisme seperti itu. Nanti misalnya di dalam BAMUS tidak tercapai kesepakatan untuk penjadwalan juga tidak akan dijadwalkan. Tidak akan jalan juga ya. Atau malah kemudian dikembalikan kepada pengusul atau apa dan sebagainya itu
opsi-opsinya ada. Tapi kalau misalnya disepakati di paripurna aja ditolak atau diterima juga bisa begitu, karena itu adalah juga hak anggota di paripurna untuk menerima atau menolak gitu. Jadi demokrasi itu selalu politiknya itu berjalan begitu. Ya. Karena itulah interpretasi itu kita selesaikan melalui perdebatan dan akhirnya nanti pengambilan keputusan ya di paripurna dengan voting kira-kira begitu. Voting itu kan selalu dua aja, ya atau tidak, setuju, tidak setuju, terima atau tolak, ya begitu terus. Tapi ini artinya masih juga agak panjang sebenarnya ya. Nanti di Bamus juga masih dibahas. Kalau misalnya tidak ketemu musyawarah ya voting, dijadwalkan atau tidak dijadwalkan, begitu kan ya Pak Fahri ya? Ya begitulah kira-kira prosedur kita mengatur konflik dan perbedaan pendapat dalam masyarakat politik kan begitu. Ya, baik. Karena kalau tidak ada prosedur begitu kan nanti ada yang ngotot, pokoknya kami pasti benar, kalian salah. Nah ini kan nanti bisa tawuran orang kan, jadi harus dikanal dalam perbedaan pendapat seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang fatwa MA ini, apa pendapat dari Prof. Juanda begitu ya. Nanti setelah jeda berikut kami akan segera kembali, tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Baik, ketika banyak dikritik tentang mengaktifkan kembali Basuki Cahayapurnama, kemudian Presiden mengusulkan kepada Mendagri untuk meminta fatwa ke MA. Pandangan Anda sendiri seperti apa, Prof. Juanda? Soal fatwa, ini menjadi solusi tidak sebenarnya? Saya kira begini ya, kalau kita lihat fatwa itu sendiri, eksistensinya memang itu adalah meminta pendapat atau nasihat hukum dari Mahkamah Agung. Nah, saya melihat apa yang diminta itu yang pertanyaannya, yang urgensi yang diminta pendapat tentang persoalan ini sebenarnya adalah walaupun itu haknya Mendagri, tetapi saya kira ya berlebihan lah. Kenapa saya katakan berlebihan? Karena seolah-olah bahwa Mendagri ini tidak yakin dengan atau tim hukumnya atau di biro hukumnya Mendagri tidak yakin atau Mendagri itu sendiri tidak yakin kepada biro hukumnya, analisis hukumnya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat bahwa dari kacamata hukum yang ANSI memang objektif, bahwa ini sebenarnya sudah benar. Nah, jadi tidak perlu ragu. Di sini letaknya, akhirnya seolah-olah bahwa Mendagri ini tidak yakin dengan keputusan presiden ini. Nah, oleh karena itu saya kira malah bisa jadi sasaran begitu ya kalau misalnya di tengah-tengah ada pro kontra terus kemudian minta fatwa malah tidak yakin jadi kesannya begitu ya. Makanya saya pikir sebaiknya Pak Mendagri tidak melakukan itu. Nah, tidak melakukan artinya minta fatwa ke Mahkamah Agung. Jadi dia firm bahwa inilah yang benar. Nah, oleh karena itu saya kira solusinya kalau memang ini masih diributkan, sebenarnya ada mekanisme uji lagi. Ya, keputusan presiden yang mengaktifkan Ahok dan tidak memberhentikan itu diuji di PT UN. Saya kira itu jalan keluar kalau memang masih pro kontra debatable ini. Itu jalan keluarnya. Coba kita uji di sana. Apakah benar apa daripada tidak? mengajukan angket ini maksudnya. Saya kira begitu. Saya kira begitu. Nah, ini tidak terpikirkan oleh kawan-kawan ini untuk menguji putusan terpikirkan atau kira-kira sengaja? Saya kira karena ada sasaran lain. Ada yang tidak terpikirkan. Nah, satu sisi ada yang tidak terpikirkan. Tapi ada juga ini sasaran lain. Biasalah politik di Indonesia kan ya dia kadang-kadang berkembang kiri kanan ya kan. Ya di situ saya kira bahwa kalau saya tidak mau melihat secara politik, tetapi secara hukumnya adalah mari kalau memang ini tidak puas, mari kita uji keputusan presiden ini. Bisa ke PT UN begitu. Bisa ke PT UN. Saya kira itu. Baik, Bang Arteria, ketika ini ketika sudah banyak diapresiasi misalnya seperti Prof. Juanda sudah langkah tepat, ketika malah meminta fatwa ke MA ini justru menjadi kok kenapa jadi ragu-ragu atau sifatnya politis saja sebenarnya? Atau gara-gara mungkin seperti yang disampaikan Pak Fahri tadi ada catatan begitu yang dari teman-teman mungkin Komisi 2 yang lain ketika menyatakan bahwa untuk tidak menaktifkan kembali Ahok ya setelah cuti selesai begitu baru nantilah kita nonaktifkan seperti itu. Mungkin ada itu jadi terjebak dengan pernyataannya sendiri mungkin. Saya melihat
dalam perspektif yang berbeda, karena saya tahu betul Pak Cahyo, Pak Mendagri ini seperti apa. Pak Cahyo, Pak Mendagri itu sangat firm bahwa putusannya benar. Ya, sangat firm, dan dia katakan kalau ada apapun itu tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab presiden. Beliau ya mengusulkan fatwa MA ingin mengatakan kepada publik, ini loh yang kami lakukan ini sudah tepat, sudah benar. Tapi permasalahannya memang karena beliau mungkin bukan orang hukum, ini akan menimbulkan konsekuensi yuridis. Karena Mahkamah Agung untuk menerbitkan fatwa, ini nanti ada namanya konsekuensi hukum, mengingat perkara ini sedang berjalan. Apabila diputuskan nanti misalnya kata MA, Mendagri sudah tepat, ruangnya 156, 156A berbeda dengan 83, ini akan mengikat jaksa penuntut umum pada saat mau menuntut. Ini akan mengikat hakim pada saat ingin membuat vonis nantinya. Ini yang kemarin tidak terfikirkan mungkin oleh teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, dengan meminta fatwa, ini konsekuensinya agak luas ini. Ya, melibatkan yudikatif dalam pertarungan politis di Senayan. Yang mana Hakim Agung ini juga dipilih sama teman-teman DPR. Makanya saya yakin betul Pak Ketua MA mengatakan, saya nggak mau ikut-ikutan gitu. Karena apa? Itu langkah yang benar itu justru. Itu langkah yang benar itu. Karena ini kan sudah crystal clear, dan MA mengatakan ini domainnya Mendagri. Undang-undang kan sudah tegas. Ini kewenangan presiden. Presiden sempat menyarankan juga untuk meminta fatwa MA. Itu hebatnya Pak Jokowi, ya akomodatif, ingin mencari kebenaran substantif, biar bukan kata penguasa katanya Pak Jokowi, tapi kata hukum yang dilakukan pemegang kekuasaan tapi itu juga tidak terpikirkan juga Pak Jokowi, yang konsekuensi hukum tadi itu kan hanya niat baik yang tetapi akibat hukumnya tidak dipikirkan. Memang kita harus sampaikan dengan meminta fatwa, bagi sebagian kalangan terlihat dikatakan bahwa negara ini lemah. Negara ini lemah, terdistorsi dengan kekuatan 90 orang yang ada di Senayan. Baru ditakut-takutin angket langsung minta fatwa. Ini yang saya katakan kemarin. Yakinlah ini, ya. Siapapun yang normal, siapapun yang waras, pasti ruang ini jauh berbeda dan ini tidak masuk ke dalam rumusan di pasal 83. Kami yang membuat rumusan normanya, Pak. Ya, Komisi 2 itu, dan pada saat itu Komisi 2 mengatakan bunyi 83 ini harus ditafsirkan. Diberhentikan sementara apabila apa? Kejahatan narkoba, terorisme, makar, ya, korupsi. Lalu apalagi? Ini tambahannya ini. Tambahannya ancaman hukuman paling singkat 5 tahun. Di Undang-Undang 32 nggak ada nih yang lama. Kami yang buat undang-undangnya. Kemudian apa? Yang memecah belah persatuan dan kesatuan. Ya. Ini yang itu kita katakan katanya kalau memecah belah. Oh jelas dong. Apa sih yang terpecah belah? Nggak ada nih. Sekarang DKI hening. Semua menerima hasil. Apa? Jadi nggak proven itu. Ini yang kita katakan, tolonglah ini ya teman-teman yang kita juga hormati sikap itu. Tapi yang 90 ini kita kembali ke kanal yang benar, kata Pak pimpinan kami, Pak Fahri. Ada kanal-kanalnya. Walaupun Anda bisa pakai yang namanya mekanisme mengusulkan hak angket, tapi kan kalau tujuannya ingin klarifikasi dan memastikan kebijakan ini benar, cukuplah pembahasan di komisi. Komisi yang membidangi yaitu komisi kami, Komisi 2. Pak Mendagri, Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Hukum panggil itu. Dan saya yakin mereka semua akan akomodatif untuk mengklarifikasi dan memastikan bahwa apa yang diperbuat itu sesuai dengan ketentuan hukum. Tapi bukan mengangketkan. Ini kan namanya gaduh ini. Ini sangat, tapi ketika sudah tapi kami siap lah untuk menghadapi, kita siap untuk menghadapi. Mulai dari Bamus dulu tuh. Iya, kita siap. Tapi kan disayangkan ini, rakyat publik ini melihat apa yang diperbuat kita. Ya, terima kasih ini kalau begini. Kasihan ini nanti. Orang melihat DPR makin sedih jadi. Baik, Bang Fahri, ada yang bilang seperti beberapa orang yang pengamat begitu yang di luar mengatakan dengan sedikit-sedikit angket, sedikit-sedikit pansus, jadi kesannya ini malah DPR sedang mengecilkan artinya sendiri, mengecilkan haknya mengkerdilkan dirinya sendiri. Bagaimana Bang Fahri Anda melihat ini, Bang Fahri? Kita ini sudah hampir, kita sudah lebih dari 2 tahun ya, mau masuk tahun ketiga. Penggunaan hak anggota yang berupa hak angket itu baru 1, yaitu hak angket kasus Pelindo 2. Dan belum selesai sampai sekarang. Bahkan dalam kasus itu ada presiden yang kurang baik karena pengusulnya mayoritas teman-teman dari PDIP memang, tapi kemudian disepakati paripurna
Dan ada rekomendasi yang sampai hari ini oleh Presiden sendiri tidak dilaksanakan, yaitu terkait posisi dan status dari Menteri BUMN yang sampai hari ini tidak boleh datang ke DPR untuk bersidang karena itu adalah rekomendasi dari panitia khusus yang pertama. Nah sebetulnya kalau secara teori sistem ya, setiap penggunaan kewenangan anggota itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan pemerintah. Tapi itu balancing the system karena itulah hak-hak yang dimiliki oleh DPR yang diberikan oleh konstitusi yang bisa membuat sebagian masyarakat yang tidak sepakat dengan pemerintah menjadi clear cara melihat persoalannya begitu. Jadi bukan dengan cara dia dibungkam, dikalahkan, dibatalkan dan seterusnya, tetapi justru kita menyiapkan dan menyediakan ruang bagi ketidakpuasan yang juga beredar di dalam masyarakat kita, sehingga ada tercipta keseimbangan gitu. Kalau saya jadi presiden, saya tidak merasa terlibat dalam hal itu, ya seperti dulu Pak SBY waktu merasa tidak terlibat dalam kasus Senturi, ya dia menyetujui itu, ya jalan aja, toh nanti yang akan terbaik dilakukan adalah koreksi sistem dan kalau ada orang menganggap tidak ada gunanya kemarin pansus angket itu keliru sebab dengan pansus angket itu kita merevisi paling tidak 3 undang-undang termasuk lahirlah undang-undang jaring pengamanan sistem keuangan kita itu karena angket Senturi sebetulnya. Nah yang beginian juga dugaan-dugaan pelanggaran hukum jangan anti yang juga memang intinya bisa melebar, ya bisa melebar nih kalau udah jadi angket tuh memang bisa melebar dalam pengertian beberapa pelanggaran hukum bisa kelacak kemudian gitu. Nah mungkin ini adalah ketakutan dan kekhawatiran dari teman-teman sehingga memang ini memang harus diuji apakah bisa diloloskan di paripurna atau tidak gitu. Oh bisa melebarnya ini yang dikhawatirkan begitu ya. Tapi intinya jangan terlalu alergi dengan hak yang digunakan oleh anggota DPR ini, begitu maksudnya? Hak-hak yang diberikan oleh undang-undang itu bukan untuk menjatuhkan pemerintah, apalagi ini adalah hak angket ya. Hak angket itu tidak bisa menjatuhkan pemerintah. Yang bisa menjatuhkan pemerintah dalam sistem kita itu apabila misalnya angket ketemu bahwa pemerintah melanggar undang-undang. Undang-undang yang dilanggar pun undang-undang yang fatal ya. Di situ ada misalnya terlibat korupsi, pengkhianatan kepada negara, tindakan yang katakanlah yang memalukan gitulah kira-kira gitu. Lalu kalau dia terbukti baru kemudian dibawa kepada hak menyatakan pendapat di mana anggota dewan itu akan bertindak sebagai pemutus bahwa presiden melakukan pelanggaran gitu. Nah, itu pun melalui proses lagi karena mesti dibentuk pansus perumusan pernyataan pendapat apa yang akan dikeluarkan oleh DPR. Kalau itu kemudian disahkan, barulah kemudian DPR mengirim keputusan itu ke Mahkamah Konstitusi. Lalu di dalam Mahkamah Konstitusi diadakan persidangan impeachment namanya dengan MK sebagai hakim, DPR sebagai jaksa, nanti pemerintah menyiapkan lawyernya kan kira-kira begitu. Kalau itu dimenangkan, ya artinya presiden dianggap terbukti, baru dikirim surat ke MPR. Panjang ceritanya. Jadi masih panjang jalan itu sebenarnya ya. Panjang, tidak perlu ada kekhawatiran ketakutan berlebihan. Tidak perlu, ini biasa aja kok. Ya, ini hanya meningkatkan rasa ingin tahu masyarakat karena jangan lupa di samping yang yakin ada yang tidak yakin, di samping yang setuju ada yang tidak setuju, di samping yang percaya ada yang tidak percaya dan semua harus diakomodir dalam demokrasi. Baik, intinya kita akan ikuti terlebih dahulu nanti prosesnya seperti apa, juga ada hak juga begitu ya bagi yang tidak sepakat dengan hak angket ini, juga ada ruangnya tersendiri. Baik, terima kasih atas ulasannya malam hari ini, semoga ini tidak sia-sia begitu ya, tidak melebar kemana-mana sebenarnya dari rencana angket yang akan diangkat sendiri begitu oleh 90 anggota DPR paling tidak yang sudah mengusulkan ini. Terima kasih Pak Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR. Terima kasih juga Prof. Juanda, pakar hukum tata negara, dan Bang Arteria Dahlan. Terima kasih dari fraksi PDI Perjuangan.